kita akan mengadakan dialog. Dialog terkait temanya yaitu, benarkah tidak ada nama ayah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Di mana para pembicaranya itu antara Ibu Rifa dengan MKC. Dan sebagai untuk mempercepat waktu, akan kita tampilkan kedua pembicara tersebut, yaitu Bu Rifa yang melawan saudara MKC. Baik, mulai. Bentar, rule dialognya akan kita berikan 2 menit masing-masing memberikan presentasi. Terserah mau siapa, apakah Bu Rifa, apakah dari saya dulu. MKC sendiri. Saya dulu. Nah, setelah itu masing-masing setelah memberikan presentasi, nanti akan diberikan waktu battle. Battle itu silakan untuk 20 menit. Setelah battle beres, masing-masing pihak memberikan closing statement selama 2 menit. Oke? Bagaimana bisa dipahami Bu Rifa sama Pak KC? Pak KC gimana, bisa dipahami nggak? Halo? Bisa, udah bisa. Berarti sekarang yang mau tampil duluan siapa yang memberikan presentasi? Saya presentasi. Silakan. Sesudah Bu Rifa nanti disambung dengan Pak KC memberikan presentasi 2 menit. Oke, waktu berjalan presentasi, silakan disampaikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat sore untuk audiens semuanya, Geraha Mu'alaf, semoga sehat walafiat semua. Kesempatan kali ini alhamdulillah saya berdialog yang kedua kalinya di Geraha Mu'alaf. Kali ini saya tidak melawan wanita, melainkan seorang bapak yang beliau ini mengaku sebagai murtadin, bernama MKC. Namanya adalah Muhammad Cornelius, nggak tahu selanjutnya ya. Yang penting adalah beliau mengaku sebagai murtadin. Nah, kami adalah teman dialog di dalam grup WA sebelumnya dan sudah panjang dialog kami, dan akhirnya timbullah pertanyaan dari beliau kepada saya, yaitu adalah tentang nama Nabi Muhammad SAW di dalam Al-Quran. Nah, ini menarik sekali saya angkat ke dalam Geraha Mu'alaf ini. Yang pertama adalah kenapa saya ingin meluruskan tentang bisa jadi kesalahpahaman terhadap umat Islam dengan Bapak Kaci Allahu alam. Yang jelas adalah di sini beliau mempertanyakan apakah nama nama Nabi Muhammad tidak ada. Tapi saya akan menjawab di sini, nama Nabi Muhammad jelas dikatakan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 144 bahwa wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi artinya Allah bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Tapi tidak ada nama Muhammad bin Ibnu Abdullah memang di dalam Al-Quran. Namun apakah itu penting untuk umat Islam? Karena nama yang diberikan Allah lebih mulia, lebih tinggi, itu gelar, yaitu Muhammad Rasulullah. Allah bersaksi kepada seluruh orang yang membaca Al-Quran dan seluruh umat bahwa Muhammad Rasulullah. Jadi itu adalah nama tertinggi, sebagaimana Bapak Soekarno bukan nama bapaknya yang ditulis di teks proklamasi, melainkan Insinyur Soekarno. Jadi artinya tidak ada memang nama bapaknya di dalam Al-Quran, tetapi itu tidak mempengaruhi apa-apa di dalam kitab Al-Quran. Terima kasih banyak. Telah diberikan waktu selama 2 menit untuk memberikan presentasi. Namun, sebelum Pak Cornelius memberikan presentasinya, silakan bagi teman-teman yang memiliki zakat, sodako, infak yang ingin menyalurkan donasinya, yaitu kepada Bank Mandiri Syariah, untuk bisa memberikan pentransfernya itu ke nomor rekening 11 8-nya 4 kali, 9-nya 3 kali, 5 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Di mana dana-dana yang zakat, sodako, infak itu disampaikan kepada kami, nanti kami salurkan kepada orang-orang yang mu'alaf, fakir miskin, dan bahkan kami akan mendirikan pesantren satu-satunya di Indonesia, di mana temanya itu, di mana pendidikannya itu berisi tentang kristologi. Seperti itu teman-teman. Dan untuk masalah pesantren, silakan dikasih angka 1 di belakang. Terima kasih. Bagaimana Pak Cornelius, bisa dimulai memberikan presentasinya selama 2 menit? Pak Cornelius, gimana? Halo. Suara saya Pak. Oke. 2 menit berjalan, silakan berikan presentasinya. Waktu dimulai. Silakan MKC. Silakan Pak Cornelius memberikan presentasinya. Gus, sorry, tahan dulu waktu. Oke, silakan lanjut. Terus. Salam, selamat
sore teman-teman. Berjumpa lagi dengan Muhammad KC di Geraha Mualaf. Pada sore hari ini saya akan diskusi dengan saudari Ripa Budiman yang dia seorang mualaf. Saya Muhammad KC seorang murtadin, ya. Oke, seorang murtadin akan berhadapan dengan oke, nggak apa-apa lah, bukan mualaf ya. Oke, santri ya. Tapi ya saya percayalah. Saya akan mempertanyakan kebenaran seorang Rasul yang dimuliakan, yang ditinggikan di dalam Islam. Saya mau menanyakan kelengkapan statusnya Muhammad bin Abdullah di dalam Al-Quran. Karena banyak Muhammad bin Abdullah, Muhammad lain sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Inilah pembukaan dari Muhammad KC. Saudara-saudara, dalam diskusi ini saya membantu juga, menyumbang juga kepada grup Mualaf Center. Ya, kalau dengan adanya diskusi saya ini bisa menambah income ya buat ini. Tapi diskusi ini adalah diskusi sehat, tidak bermaksud untuk menyudutkan, tapi untuk menentukan kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Salam buat umat-umat Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, nah teman-teman, tema kita kali ini yaitu temanya, benarkah tidak ada nama ayah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Tentu saja tema ini adalah tema yang sepihak, karena memang Pak Cornelius ini menggugat nama tersebut di dalam Al-Quran, dan entah kenapa tidak ada tema yang dibahas dalam dua sisi, dalam dua perspektif. Dan para penonton bisa menyimpulkannya sendiri. Oke, untuk battle, masing-masing pihak diberikan battle, waktu untuk battle itu selama 20 menit. Silakan dimanfaatkan waktu untuk battle. Bagaimana, siap Bu Ripa untuk battle? Siap. Oke, gimana Pak Cornelius? Siap untuk battle selama 20 menit? Oke, saya waktu sebentar. Siap, battle saya duluan ya. Sebentar. Saya dulu dong. Sebentar. Waktu berjalan, silahkan dimulai battle-nya. Tarik, Pak. Baik. Begini, Kang Cornelius yang mengatakan namanya adalah Muhammad KC, artinya Anda sebelumnya Muslim ya? Benar nggak? Anda Muslim ya sebelumnya ya? Sebelum mempertuhankan Yesus. Benar tidak? Anda Muslim ya sebelumnya? Kang KC? Kang KC? Kang KC? Halo? Iya. Anda Muslim sebelumnya tidak? Benar. Jadi waktu Anda menjadi Muslim itu yang Anda sembah apa? Ya, yang waktu Anda Muslim yang Anda sembah apa? Benar. Ya, benar. Waktu Anda Muslim, Anda menyembah apa? Apa yang Anda sembah ketika Anda jadi Muslim? Oh, saya dulu menyembah Allah hanya kata guru ngaji. Ya, kata guru ngaji itu katanya nyembah Allah. Tapi setelah saya munggah haji ke Arab, ternyata yang disebut Allah itu di sana batu hitam. Batu hitam dicium rebutan. Begitu. Baik. Nah, di situ saya berpikir, pulang ke Indonesia, saya mencari yang benar. Baik, kalau begitu sebutkan ayat di mana umat Islam disuruh menyembah batu Hajar Aswad. Karena perintah menyembah harus ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau dalil bahwa umat Islam menyembah batu Hajar Aswad. Karena kalau Anda mengikuti manusia, nah itu bukan mengikuti ajaran agama. Gitu ya. Jadi coba sebutkan di mana guru ngaji Anda menyuruh Anda menyembah batu Hajar Aswad, memakai dalil apa? Baik, terima kasih atas pertanyaan Ripa. Saya mengikuti ajaran yang dikatakan di dalam rukun Islam nomor 5, yaitu wahijul baita man istata'a ilaihi sabila. Datang ke Mekah kalau mampu di perjalanannya. Nah, setelah di Mekah pada cium batu. Nah, itu yang mengarahkan dalilnya, itu dalilnya yang
membuat manusia ke Mekah. Iya, tanpa ada ajaran itu rukun Islam tidak mungkin orang pergi ke Mekah. Begitu jawabannya. Iya, benar. Anda betul sekali Kang Kace, rukun haji ada di dalam memang diwajibkan. Itu tetapi Anda tidak tahu bahwa rukun haji itu hanya bagi yang mampu. Itu ada dalilnya ya. Dan kemudian Kang Kace, kenapa Anda langsung melompat ke rukun Islam yang kelima? Kenapa Anda tidak dahulu ke rukun satu yang pertama, yaitu bersyahadat, menyatakan bahwa hanya Allah lah satu-satunya Tuhan dan hanya Muhammad lah Rasulullah. Bukankah itu rukun Islam yang pertama? Yang kedua adalah melaksanakan salat. Kenapa Anda langsung loncat menunaikan haji dan mengatakan berkesimpulan bahwa menyembah batu itu adalah Allah, sementara Anda coba sebutkan dalil di mana guru ngaji Anda perintahkan Anda menyembah batu, atau dalil di dalam kitab Anda, di dalam kitab yang Anda baca, entah Safinatun Najah, entah kitab kuning, merah, kuning, hijau, yang Anda pahami kata Anda adalah panduan Anda, di mana dikatakan bahwa umat Islam itu disuruh menyembah batu. Yang pertama itu pertanyaan saya. Kedua, apakah Anda percaya dengan Al-Quran atau dengan Alkitab saat ini? Coba saya mau tanya, itu yang dijawab langsung aja. Anda percaya dengan kitab apa sekarang ini? Halo? Percaya saya kepada kitab Injil, jelas ya. Percaya saya kepada kitab Injil yang sempurna dan benar, mudah dimengerti. Kenapa saya tadi tidak menjawab dari rukun Islam nomor 1, 2, 3, dan 4? Karena pertanyaannya Anda, di mana dalilnya orang mencium Ka'bah, menyembah Ka'bah? Begitu? Maka saya jawab, wahidul baita manistati. Wahid, yaitu wahidul baita manistatoa ilai sabila. Itu dalilnya. Dalil pertanyaan Anda, Anda di mana ayatnya? Kan tadi sudah dijelaskan, masa muter-muter di situ melulu. Saya sudah terjemahkan tadi. Tidak semua orang Indonesia. Iya. Kalau Anda orang Islam, perintah menyembah batu, menyembah batu. Perintah menyembah batu Hajar Aswad. Kalau rukun haji itu adalah rukun Islam. Sementara perintah di dalam rukun Islam yang pertama adalah beriman kepada Allah, menyembah Allah dan mengimani Rasul-Rasulnya. Kalau rukun haji itu coba sebutkan apakah menyembah batu Hajar Aswad masuk ke dalam rukun haji? Cepat. Menghadap itu kan awalnya. Itu perintah awalnya harus ke Mekah, wahidul baita manistatoa ilai sabila, dan pergi haji, enggak lupa. Ya, jadi orang itu melakukan rukun Islam itu, enggak, orang haji itu, naik haji itu diinstruksikan oleh kitab kuning, bukan perintah Al-Quran, itu kitab kuning. Ya, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, kitabnya Safinatun Najah, begitu. Terima kasih Kang Kace. Artinya Anda tidak mengikuti syariat Islam dengan benar yang sesuai dengan Al-Quran, yaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mengikuti kitab kuning. Mohon maaf Kang Kace, umat Islam berpegang teguh hanya kepada dua perkara. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah, yaitu hadis Rasulullah yang jelas dibukukan oleh imam-imam hadis. Muhammad salah satunya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim. Lepas daripada itu, siapapun pengarangnya, walaupun ulama salaf, jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, umat Islam menolak. Jadi artinya Anda tidak paham dengan keislaman. Ketika Anda mengatakan pergi ke Mekah menyembah batu, Anda sudah salah paham. Karena tidak ada perintah menyembah batu di dalam Al-Quran. Memang naik haji adalah rukun Islam yang terakhir. Namun di situ dinyatakan apabila mampu. Dan ingat, kami umat Islam tidak pernah menyembah batu. Bahkan Said Bilal bin Rabah naik ketika mengumandangkan azan, naik menginjak Ka'bah. Dan Nabi Muhammad juga memiliki riwayat hadis yang mengatakan ketika beliau di atas onta, beliau hanya menyentuh dengan tongkat batu Hajar Aswad. Dan batu Hajar Aswad pernah hilang. Artinya apa? Lalu kami tidak menyembah kepada Hajar Aswad, melainkan hanya menghadapkan kiblat, arah kami semua mengarahkan wajah kami kepada kiblat Makkah.
Karena dari zaman Taurat pun atau Injil ada bait Tuhan. Yesus juga berkata di dalam kitabnya, di dalam Injil yang kalian imani sebagai kitab, mengatakan akan ada suatu masa nanti bait Tuhan itu tidak ada di Yerusalem lagi. Itu sudah dinubuatkan. Jadi ketika Daud menghadap ke dalam bait Tuhan, itu dia tidak menyembah bait Tuhan. Salomo membangun bait Tuhan, mengatakan di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa tempat bait Tuhan ini tidak muat Tuhan. Oke, jangan lari-lari, jangan lari-lari kemana. Ini topiknya, Muhammad bin Abdullah. Muhammadnya ayatnya di mana Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Topiknya di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Tolong jelasin. Saya mau klarifikasi fitnah Anda yang menyatakan jangan muter-muter ke Alkitab, jangan muter-muter kemana-mana, jangan lari-lari. Jangan lari-lari. Di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah? Jelaskan. Memang tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Lalu apakah itu mempengaruhi kenabian Muhammad? Ya, memang tidak ada. Lalu apakah itu mempengaruhi kenabian? Oke, jawab. Sangat mempengaruhi karena banyak Muhammad. Sangat mempengaruhi karena banyak nama Muhammad sebelum Muhammad bin Abdullah lahir. Nih, dengar. Yang pertama, Muhammad bin Sufyan bin Mujasi, buyut penyair Arab jahiliyah. Baik, oke, lanjut. Parado. Dari mana ada itu pertama Muhammad. Yang kedua, Muhammad bin Uwaiha bin Arab. Yang ketiga, Muhammad bin Humran. Muhammad bin Himran ini sebelum lahir nama Muhammad bin Abdullah. Maka saya pertanyakan di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah di Al-Quran. Jadi yang sebetulnya Muhammad yang ada di Al-Quran itu Muhammad bin siapa? Muhammad siapa sebenarnya? Baik, ayo. Saya akan jawab. Muhammad di dalam Al-Quran adalah... Tunjukkan ayatnya. Tunggu, saya jawab dulu. Muhammad, saya tidak perlu membuktikan Islam harus menjawab tepat pertanyaan Anda, tapi saya harus menjabarkannya kepada Anda. Muhammad yang ada di Al-Quran lebih mulia namanya dengan gelarnya Muhammad Rasulullah. Lalu jika Anda mempertanyakan, Anda ragu Muhammad yang ada yang makamnya di Madinah itu Muhammad yang istrinya Khadijah, yang kakeknya adalah Abdul Muthalib dan pamannya adalah Abu Talib, dan kemudian memiliki menantu Ali bin Abi Talib, memiliki anak bernama Fatimah, kemudian memiliki sahabat Abu Bakar, Utsman bin Affan, yang mereka memiliki mereka menjadi kemudian penerus Nabi Muhammad dalam memimpin umat Islam, dan kemudian berjalan. Tidak ada lagi Muhammad lain yang memiliki sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abu Bakar Siddiq. Tidak ada lagi Muhammad lain yang memimpin perang. Tidak ada Muhammad lain yang mengirim surat ke Raja Heraklius. Tidak ada Muhammad lain yang mengirim surat ke Santa Katrina. Tidak ada lagi Muhammad lain yang memenangkan perang. Tidak ada Muhammad lain yang memimpin Madinah. Oke. Jangan terlalu banyak-banyak. Tunjukkan ayat yang Anda bacakan itu di mana dalilnya. Anda di mana dalilnya? Saya sudah bacakan Muhammad sebelum lahir itu banyak Muhammad lain. Ya. Terus Anda punya dalil dari mana bahwa Muhammad? Anda saja tidak menyebutkan dalil. Kan saya dulu sebutkan dalilnya. Sebutkan dalil. Kamu diminta dalil Muhammad bin Abdullah di mana ayatnya? Di mana ayatnya Muhammad bin Abdullah? Ayatnya di Al-Quran. Oh, tidak ada, jelas. Berarti gombal, kan? Artinya Yohanes juga gombal. Berarti Islam itu dibohongin. Yohanes Paulus. Jangan ke Yohanes dulu. Jangan. Standar kitab suci. Jika tidak ada nama bapaknya di dalam kitab suci, kamu bilang tokoh itu fiksi, artinya kamu menyatakan Yohanes, Paulus, bahkan Yesus juga tokoh fiksi. Itu adalah standar kamu jika dilemparkan kepada kamu. Ingat, kamu yang memberi standar, bukan Alkitab yang memberikan standar bahwasannya seorang rasul itu harus tertulis nama bin apa di dalam kitabnya. Tidak ada peraturan dari Tuhan bahwa rasul itu harus tertulis nama bapaknya di dalam kitab. Jika memang ada, tunjukkan ayatnya. Lalu dengan standar kamu ini, kamu telah menghancurkan imanmu sendiri bahwa kitab Yohanes yang banyak juga, Yohanes Zebedeus, Yohanes Bapak Simon, Yohanes yang dipanggil Markus, dan Yohanes murid Yesus, serta Yohanes Pembaptis. Siapakah yang penulis kitab Yohanes itu? Bin apa dia? Jika kamu tidak juga bisa membuktikan, artinya kamu juga mengatakan Yohanes, Matius, Markus, Lukas, bahkan Yesus adalah tokoh fiktif sesuai dengan standar kamu. Ayo buktikan.
Ayo Kacek, kamu buktikan. Standar itu ketika kita meminta bukti kepada orang lain, kita juga sama harus bisa membuktikannya. Ya. Jadi ketika kamu minta standar, Ini kamu harus juga ternyata, memenuhi standar. maaf Bu Ripa, ternyata saudara KC keluar seperti itu. Di mana tema yang kita saat ini bahasnya itu cuma satu tema, satu arah saja. Temanya itu ternyata keluar tanpa adanya alasan apapun gitu. Sebentar akan saya kontak Dia dulu ya. hanya memfitnah. Sebentar akan saya kontak dulu. Ini namanya tidak bisa. Ketika seseorang memiliki standar untuk kitab suci orang lain, harus ada nama bin Abdullahnya di dalam, tapi dia tidak mampu menunjukkan. Dengar ya, semua umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Ingat, kita akan menemukan pertanyaan-pertanyaan konyol ini. Maka bersiap-siaplah dengan pertanyaan ini. Kita tidak perlu memasukkan onta ke dalam lubang jarum, tidak perlu. Cukup kita tusuk-tusuk saja domba atau onta dengan. Gimana bisa masuk lagi nggak ke stream? Gimana bisa masuk lagi nggak stream? Dikeluarin nggak bisa masuk lagi. Loh, keluarin gimana? Dikeluarin nggak bisa masuk lagi, curang, nggak usah. Coba bohong. Siapa Dikeluarin. yang mengeluarkan? Coba itu linknya dikopas, Coba masuk lagi. Nggak bisa masuk lagi. Itu tidak ada yang mengeluarkan. Ini gimana linknya? Itu di atas. Oke, akan saya kopas. Saya kopas. Tidak ada yang pernah mengunci di stream lihat itu, tidak ada yang pernah mengunci. Saya kopas. Oke, silakan diklik. Silakan diklik itu, lihat pesanan. Silakan diklik. Anda berani tidak dialog di StreamYard? Kenapa? Alasannya tadi kenapa dikeluarin saya? Yang mengeluarkan siapa? Anda bisa memberikan bukti tidak? Anda bisa memberikan bukti tidak? Fitnah lagi dia ini. Coba berikan buktinya. Saya tiba-tiba mati loh. Loh, mati itu pertama bisa Anda keluar sendiri. Wah, nggak alasan. Itu bisa lihat Anda di Japri. Lihat Anda di Japri, itu sudah dikasih linknya. Itu sudah ada linknya, Anda bisa lihat Japri. Jadi biasakan Anda punya telinga, dengarkan telinganya dan diberikan. Berarti Anda mundur. Udah, dia cemen itu. Berarti Anda mundur dari seorang perempuan. Berarti Anda mundur dari seorang perempuan. Berarti Anda mundur dari seorang perempuan. Anda cemen. Meninggalkan dialog di tengah-tengah acara. Anda meninggalkan dialog di tengah-tengah acara. Berarti Anda cemen. Oke lah, udah nggak usah lagi. Kalau memang nggak. Berarti bisa Anda jawab, cemen, nggak bisanya usah bertanya dan tidak mau ditanya. patahkan semuanya. Berarti Anda bisanya bertanya dan tidak mau bertanya. Berarti Anda cemen. Lanjut aja Kang, lanjut aja kita udah. Oke, berarti Anda cemen ya. Kalau memang diklaim, kalau sudah. Berarti Anda cemen ya. Berarti Anda cemen. Oke, teman-teman, barusan Anda sudah mendengar bagaimana ketika saya menelepon dan ternyata memang tema satu arah ini dia bisanya satu arah dan tidak mau mempertanggungjawabkan imannya ketika digunakan kacamata kudanya di dalam Bible, di mana hal itu digunakan pula ternyata oleh pihak saudara Muslim. Seperti itu.